Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai filsafat Triarkara atau pandangan beliau mengenai pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Sonia Nabila, kemudian Anissa Prabawati, selanjutnya Alia Latifah Hanum yaitu saya, kemudian Trisula Agustina, dan yang terakhir yaitu Siska Tri Rahmawati. Saya Sonia Nabila Sekar Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup dari Triarkara. Nama lengkap beliau ialah Nikolaus Triarkara Syarikat Jesuit. Dari namanya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pastor atau pemuka agama Katolik. Beliau juga seorang akademisi yang memiliki gelar profesor dan doktor. Beliau lahir di sebuah desa Kadunggubah, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913 di Jawa Tengah. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 dan dimakamkan di pemakaman para pastor Katolik di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Triarkara baru dikenal oleh publik pada tahun 50-an ketika mengeluarkan pemikiran terkait Pancasila yang dimulai dengan tulisannya yaitu Pancasila dan Religi. Gelar doktor di bidang filsafat diperolehnya pada tahun 1962 di Universitas Gregoriana dengan disertasi mengenai Nicholas Malebranche. Sejak tahun 1941 sampai 1967, Triarkara mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti Seminari Tinggi Yogyakarta yang sekarang masuk menjadi salah satu program studi di Universitas Sanata Dharma. Akan menjelaskan tentang landasan teori dari filsafat Triarkara. Yang pertama, landasan ontologis filsafatnya bertitik pangkal pada manusia sebagai person atau pendidikan adalah homonisasi dan humanisasi. Yang kedua, landasan epistemologis, yaitu idealisme atau kesetaraan, humanisme atau self-determination, etika atau persamaan derajat, estetika, seni dan budaya, realisme, pragmatisme seperti teknologi dan peradaban, metodologi pengembangan dan partisipasi, dan dialogis, lalu fenomenologis seperti proses pendidikan informal dalam keluarga. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis, anak berkembang, berpartisipasi, saling menghormati, mandiri dalam membuat keputusan dan menentukan hidupnya sendiri. Yang keempat yaitu landasan metafisika, yaitu niat mendidik harus didasari oleh rasa cinta. Perkenalkan, nama saya Anissa Prabawati Puspita dengan NIM 19111241014. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Triarkara. Menurut konsep filsafat pendidikan Triarkara, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Selain sebagai langkah awal memanusiakan manusia muda, sudah selayaknya didudukan sebagai jiwa dari pendidikan. Dengan setia akan jiwa itu, dari sudut pandang manusia secara personal, sadar akan kemanusiaannya yang dimilikinya dengan sendiri, akan membangun perisai selektif terhadap globalisasi dalam industri pendidikan. Jadi rumusan tujuan ini dimaknai secara dinamis, sehingga ada kemungkinan terjadinya pendidikan secara seumur hidup. Selanjutnya saya Alia Latifah Hanum dengan NIM 19111241043 akan menyampaikan mengenai peserta didik dalam Triarkara. Setiap manusia itu memiliki sifat yang berbeda dengan manusia lainnya. Kemudian karena perbedaan ini mereka menjadi saling berhubungan satu sama lain, sehingga pada hakikatnya tidak ada satu kegiatan manusia sebagai individu dikecualikan dari kebersamaan yang lain. Hal ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, pandangan manusia sebagai makhluk individu sosial ini berimplikasi pada pendidikan, di mana pendidikan ini harus memandang peserta didik sebagai subjek utama, dan pendekatan yang dilakukan yaitu subject centered,
bukan teacher-centered. Nah, pendekatan otoriter atau indoktrinasi itu bertentangan dengan penghargaan peserta didik sebagai makhluk individual, seperti itu. Kemudian dalam budaya Indonesia yang berisi mengenai keselarasan dengan lingkungan, itu peserta didik ini perlu dibantu untuk menyadari kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta itu dibantu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk dapat memberikan dharma baktinya bagi kepentingan bangsa dan negaranya. Semangat nasionalisme, cinta pada tanah air, kemudian bela negara itu memang pantas untuk ditumbuhkan dalam diri peserta didik. Begitu. Saya Trisula Agustina dengan NIM 19111244030 akan menjelaskan tentang peran pendidik menurut Triarkara. Triarkara menggunakan medium pergaulan antara pendidik dan peserta didik. Triarkara mengandalkan pergaulan sebagai lada yang di dalamnya tumbuh perbuatan mendidik. Jadi maksudnya di sini adalah setiap kita bergaul, di lingkungan apapun kita bergaul, kita bisa jadikan lingkungan tersebut sebagai ladang ilmu kita, dan kita bisa manfaatkan lingkungan tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mendidik kita. Terus Triarkara menjelaskan tentang perbuatan mendidik secara lebih terperinci. Mendidik menurut Triarkara termasuk dalam golongan aktivitas fundamental. Jadi, maksud dari golongan aktivitas fundamental ini yaitu perbuatan yang seolah-olah menyentuh akar kehidupan manusia, sehingga dapat mengubah dan menentukan arah hidup manusia itu sendiri. Saya Siska Tri Rahmawati dengan NIM 19111244025 akan menjelaskan konsep pembelajaran Driya Karya. Konsep pembelajaran Driya Karya dibagi menjadi dua. Yang pertama konsep humanisasi, yang kedua konsep humanisasi. Humanisasi adalah proses permanusiaan pada umumnya, di mana manusia berbeda dengan makhluk lainnya, seperti binatang ataupun tumbuhan. Manusia tidak akan sampai pada fase kemanusiawiannya tanpa pendidikan. Lain halnya dengan binatang. Binatang tidak perlu pendidikan karena pada hakikatnya tidak memiliki akal budi. Selanjutnya konsep humanisasi. Humanisasi merupakan proses lanjutan setelah humanisasi. Dalam proses ini, manusia mampu mencapai perkembangan lebih lanjut, realisasi diri dalam laju budaya dan ilmu pengetahuan.